يا معاشر المسلمين وجوة الرحمن رحمة الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة خير الأيام وخير الفطر وخير المساكين والخطبة فيها ما كان وقال وإذا سعى هذه الخطبة عن منبر الحضور ولا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فكذا ومن فلكم عاقلا أنصت واسمعوا رحمكم الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang dibesar-besarkan oleh Yang Maha Besar, Nabi yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat derajat
umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan daripada kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk selalu memperingati dan menghimbau agar selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah yang menjadi bekal dan penentu tempat kita di akhirat kelak, berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan atau malah terjerumus kepada neraka yang penuh dengan azabnya. Di antara wujud daripada penguatan ketakwaan kita yaitu melaksanakan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Di antara perintah Allah yang senantiasa menjaga diri kita dari siksa api neraka, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada orang-orang yang beriman, mewajibkan kepada orang-orang yang beriman agar qu anfusakum, menjaga diri kita masing-masing, bukan hanya untuk diri kita, namun wa ahlikum nara, dan keluarga kita daripada api neraka. Hal ini termasuk daripada anak-anak kita. Oleh karena itu, penting bagi kita selaku orang tua untuk membekali anak-anak dengan bekal yang baik dan bermanfaat, dan menjadikan mereka generasi yang tangguh dan mengarungi kehidupan. Kita tidak boleh meninggalkan generasi lemah, terutama dalam menghadapi kehidupan kompleks di era modern saat ini. Kita harus khawatir jika keturunan kita tersesat dalam era digital yang saat ini bisa mengantarkan mereka gagal membangun peradaban dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah kalian wahai manusia merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah dan mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era digital yang serba cepat dan penuh perubahan ini, anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak pernah dihadapi oleh generasi kita. Kemudahan akses informasi, derasnya arus teknologi, dan terbukanya ruang global menuntut mereka untuk memiliki 3 fondasi yang kuat, yaitu iman, yaitu ilmu, akhlak, dan keterampilan. Tanpa penguatan pada 3 hal ini, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi dan kehilangan arah. Yang pertama adalah penguatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kunci utama untuk membuka pintu kemajuan. Melalui ilmu, generasi muda dapat menemukan kemudahan dalam hidup dan memahami dunia dengan lebih luas. Bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat pun harus bermodal ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah juga ia menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia harus menguasai ilmunya juga. Namun penting diingat bahwa ilmu yang dipelajari harus bersumber dari tempat yang jelas dan terpercaya. Dalam konteks ilmu agama, kebenaran suatu ilmu harus ditelusuri hingga sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang tidak bersumber dari guru yang jelas atau sanad yang sahih dapat menjadi
bahkan memunculkan pemikiran yang radikal dan ekstrim. Pemahaman agama yang salah inilah yang selalu menjadi akar munculnya tindakan kekerasan dan terorisme. Demikian pula dengan ilmu-ilmu umum seperti ilmu komputer, teknologi dan komunikasi. Generasi muda harus diarahkan agar menggunakan pengetahuan tersebut untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Bukan hal ini, bukan untuk hal-hal destruktif lainnya. Yang kedua adalah penguatan akhlak. Di tengah kededarasnya harus informasi dan kemudahan teknologi, penguatan akhlak menjadi sangat penting. Generasi muda saat ini hidup dalam situasi yang penuh dengan godaan digital, konten hiburan, media sosial, dan berbagai informasi tanpa batas yang mudah diakses hanya melalui HP. Jika tidak dibentengi dengan akhlak yang kuat, mereka mudah terpengaruh, kehilangan kontrol diri, dan terbentuk menjadi pribadi yang rapuh secara mental. Berapa banyak anak-anak yang suci menjadi kotor karena mengikuti apa yang dilihatnya daripada media sosialnya. Berapa banyak anak-anak yang dulunya pakai jilbab membuka auratnya karena melihat tontonan yang berada dalam TikTok dan Facebook. Generasi muda harus dilatih untuk memiliki mental tangguh, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta mampu mengendalikan diri di tengah segala bentuk kemudahan yang disuguhkan teknologi. Selain itu, nilai-nilai etika, sopan santun, dan rasa hormat kepada orang tua, guru, sesama teman harus terus dijaga. Akhlak yang mulia adalah fondasi untuk membangun peradaban yang luhur. Tanpa akhlak, ilmu dan teknologi justru dapat menjadi bumerang yang merusak kehidupan manusia. Pepatah Arab menyebutkan al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Yang ketiga adalah penguatan keterampilan. Selain ilmu dan akhlak, aspek keterampilan juga perlu diperkuat. Dunia kerja di masa depan akan sangat kompetitif dan menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan praktik sesuai minat dan potensi yang dimiliki. Setiap anak memiliki bakat dan keunikan masing-masing, sehingga pendidikan dan pembinaan seharusnya membantu mereka menggali dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Keterampilan bukan hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan keterampilan yang baik, generasi muda akan menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi, tangguh secara fisik, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang tua, mari kita latih ketangguhan anak. Orang tua tidak boleh memanjakan anak secara berlebihan atau membela kesalahan mereka tanpa memberikan pembinaan yang bijak. Sikap seperti itu justru akan melahirkan generasi yang lemah, tidak tangguh, dan mudah menyerah pada keadaan. Sebaiknya anak perlu dilatih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menghadapi konsekuensi dari tindakannya, dan belajar dari setiap kesalahan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan siap menghadapi kehidupan nyata. Semoga kita diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak kita, dan semoga kita dianugerahi keturunan dan generasi yang kuat dalam ilmu, akhlak, dan keterampilan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما تصنعون في الصلاة